Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 27 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi keteguhan bagi kami semua agar tetap berbakti menyembah Engkau ya Bapa pada hari Sabat, hari Sabtu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat Sabat. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, dengan judul Hukum Hari Minggu Ditegakkan. Ayat inti diambil dari Matius 24 ayat 9 yang berbunyi, "Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku." Ketika gerakan penegakan hari Minggu menjadi semakin berani dan tegas, hukum akan ditegakkan terhadap para pemelihara hukum Allah. Mereka akan diancam dengan denda dan pemenjaraan, dan beberapa akan ditawari kedudukan berpengaruh, serta imbalan dan keuntungan lainnya, sebagai bujukan untuk meninggalkan iman mereka. Tetapi jawaban teguh mereka adalah, "Tunjukkanlah kepada kami dari firman Allah kesalahan kami." Mereka yang dihadapkan ke pengadilan memberikan pembelaan yang kuat atas kebenaran. Dan beberapa yang mendengar mereka dipimpin untuk mengambil pendirian memelihara semua hukum Allah. Dengan demikian, terang akan dibawa di hadapan ribuan orang yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa tentang kebenaran ini. Ketaatan hati nurani kepada firman Allah akan diperlakukan sebagai pemberontakan. Dibutakan oleh setan, orang tua akan bersikap keras dan kejam terhadap anak yang percaya. Tuan atau nyonya akan menindas hamba yang memelihara hukum Allah. Kasih sayang akan diputuskan. Anak-anak akan dicabut hak warisnya dan diusir dari rumah. Kata-kata Paulus akan digenapi secara harafiah. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Ketika para pembela kebenaran menolak untuk menghormati Sabat hari Minggu, beberapa dari mereka akan dijebloskan ke penjara. Beberapa akan diasingkan, beberapa akan diperlakukan sebagai budak. Dalam masa penganiayaan ini, iman hamba-hamba Tuhan akan diuji. Mereka telah dengan setia memberikan peringatan, memandang kepada Allah dan kepada firman-Nya saja. Roh Allah yang bekerja atas hati mereka telah mendorong mereka untuk berbicara. Namun ketika badai perlawanan dan celaan meledak atas mereka, beberapa orang yang diliputi ketakutan akan siap berseru, "Seandainya kami telah meramalkan akibat dari kata-kata kami akan diam." Mereka dikepung dengan kesulitan. Setan menyerang mereka dengan pencobaan yang hebat. Pekerjaan yang telah mereka ambil tampak jauh melampaui kemampuan mereka untuk menyelesaikannya. Mereka diancam dengan kehancuran. Semangat yang menggerakkan mereka telah hilang. Namun mereka tidak dapat mundur, lalu merasakan ketidakberdayaan mereka sepenuhnya. Mereka melarikan diri kepada Yang Maha Kuasa untuk memperoleh kekuatan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Peter.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Dalam pekabaran Undang-Undang Hari Minggu dan Trinitas, ada tahap-tahap yang terjadi setelah Undang-Undang Hari Minggu ditegakkan. Berikut ringkasannya. Tahap pertama adalah larangan untuk bekerja pada hari Minggu. Lalu apa yang kita lakukan? Mendedikasikan hari Minggu untuk pekerjaan misionari. Kita sudah ikuti pelajarannya dalam renungan pagi sebelumnya. Kemudian, tahap kedua adalah hormati hari Minggu, namun masih boleh berbakti pada hari Sabat. Tetapi tekanan sosial mulai terasa, dan pada masa ini sudah ada orang-orang Advent yang kompromi. Perhatikan kutipan berikut ini yang terdapat dalam The Great Controversy, halaman 608 paragraf 2. Saat badai mendekat, sekelompok besar orang yang mengaku beriman kepada pekabaran malaikat ketiga, tetapi belum disucikan melalui ketaatan kepada kebenaran, meninggalkan posisi mereka dan bergabung dengan barisan oposisi. Dengan bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka mulai memandang berbagai hal dalam sudut pandang yang hampir sama, dan saat ujian datang, mereka siap untuk memilih sisi yang mudah dan populer. Roh Nubuat berkata bahwa sekelompok besar orang-orang Advent, yaitu yang mengaku beriman kepada pekabaran malaikat ketiga, akan bergabung dengan mereka yang menentang hari Sabat, hari Sabtu. Nyonya White tidak tulis sekelompok kecil, tetapi sekelompok besar, artinya banyak. Mengapa banyak yang membelot? Sebab Allahnya sudah sama, yaitu Trinitas. Selanjutnya, tahap ketiga dikatakan, tidak boleh beribadah pada hari Sabat, hanya pada hari Minggu, dikenakan denda dan hukuman penjara bila mana melanggar. Mengapa tahap ketiga ini terjadi? Karena umat-umat Allah yang sisa bekerja sebagai misionari pada hari Minggu dan tetap berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu. Oleh sebab itu Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy, halaman 607 paragraf 1. Dengan segala cara yang mereka miliki, mereka akan berusaha untuk menekan pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan penting ini. Gereja memohon bantuan kekuatan sipil yang kuat, dan dalam upaya ini, para penganut agama Katolik dan Protestan bersatu. Ketika gerakan untuk menegakkan hari Minggu menjadi lebih berani dan tegas, hukum akan diberlakukan terhadap para pemeluk perintah Allah. Dalam skala kecil, hal ini sudah terjadi. Karenanya, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 186 paragraf 2. Ketika gerakan penegakan hari Minggu menjadi semakin berani dan tegas, hukum akan ditegakkan terhadap para pemelihara hukum Allah. Mereka akan diancam dengan denda dan pemanjaraan, dan beberapa akan ditawari kedudukan berpengaruh, serta imbalan dan keuntungan lainnya, sebagai bujukan untuk meninggalkan iman mereka. Tetapi jawaban teguh mereka adalah, tunjukkanlah kepada kami dari firman Allah kesalahan kami. Dan meskipun sudah ada ancaman denda dan hukum penjara, tetapi umat-umat sisa tetap setia kepada Bapa dan menolak tanda binatang dan patungnya. Akhirnya tahap keempat dikeluarkan, yaitu hukuman mati. Alkitab berkata dalam Wahyu 13 ayat 15 yang berbunyi, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan pada tahap inilah umat sisa harus lari menyingkir ke gunung-gunung. Matius 24 ayat 16 berkata, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini tanda pintu kasihan sudah ditutup. Dan pada waktu pintu kasihan ditutup dan masa kepicikan Yakub dimulai, kita tinggalkan semua dan lari ke gunung. Kita lari ke pegunungan dan hidup di tempat-tempat terpencil. Tidak perlu membawa makanan, karena Tuhan akan sediakan sebagaimana Tuhan sediakan bagi Elia. Oleh sebab itu, ingat kembali kutipan berikut ini yang perlu diperhatikan oleh yang sudah CL dan belum CL. Early Writings, halaman 282 paragraf 2 berkata, saya melihat orang-orang kudus meninggalkan kota-kota dan desa-desa, dan bergaul bersama dalam kelompok-kelompok, dan tinggal di tempat-tempat yang paling terpencil. Para malaikat menyediakan mereka makanan dan air, sementara orang-orang jahat menderita kelaparan dan kehausan. Di kota-kota masih ada umat-umat Allah yang setia,
Dan mereka akan keluar dan bergabung dengan mereka yang di desa, lalu menyingkir bersama, sebab mereka satu roh. Kondisi ini belum terlihat sekarang. Yang sudah CL umumnya merasa istimewa, merasa sudah lebih bersedia dibandingkan yang belum CL. Ada perbedaan roh antara yang sudah CL dan yang belum CL. Ingat, yang di kota akan bergabung dengan yang di desa dan sama-sama menyingkir. Mereka bergaul dalam kelompok-kelompok. Mereka cooperation lah. Karenanya, sudah CL atau belum CL bukan penentu. Tidak ada yang lebih istimewa dari yang lain. Fokus kita adalah, adakah kita sudah satu dalam roh, yaitu roh anak Allah? Berdoa untuk kesatuan roh, sebab bila undang-undang hari Minggu ditegakkan, maka pintu kasihan ditutup. Yang berbeda roh tidak mungkin menyingkir bersama dalam kelompok-kelompok. Yang berbeda roh tidak mungkin cooperation lah. Kiranya kebenaran ini menjadi panggilan bagi kita semua, sebab waktunya semakin singkat bila mana undang-undang hari Minggu ditegakkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran yang mengingatkan kami bahwa penting bagi kami untuk memiliki satu roh. Sebab bila mana undang-undang hari Minggu ditegakkan, mereka yang di kota akan keluar dan bergabung dengan mereka yang di desa, lalu menyingkir ke pegunungan. Hal ini tentunya membutuhkan kesatuan roh, dan roh yang kami perlukan adalah roh anak Allah. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab kami harus memiliki roh anak Allah saat ini, agar kami dapat memiliki roh anak Allah saat menyingkir nanti. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.